Halo teman-teman, saya lanjutkan kembali berbagi pengalaman mengikuti wawancara dalam seleksi substansi beasiswa LPDP ya. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa saya berencana melanjutkan studi S3 di luar negeri. Itu alasannya saya mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Saya sempat ikut sebanyak 2 kali di tahap 2 tahun 2022. Saya lulus sampai tahap wawancara, tapi akhirnya saya gagal di tahap terakhir itu. Kemudian di tahap 1 2023 saya juga ikut dan berhasil lulus. Jadi saya ikut wawancara sebanyak 2 kali. Di video pertama dalam serial ini saya membahas mengenai penggunaan bahasa Inggris dalam wawancara. Porsi penggunaan bahasa Inggrisnya diatur oleh wawancara, kita hanya perlu mengikuti instruksinya. Kalau sebatas perkenalan, ya perkenalan. Kalau memang ingin lanjut sampai membahas yang lain-lain, kita ikuti. Kemudian saya juga sempat berbagi mengenai pembahasan rencana studi dalam wawancara. Saat itu rencana studi saya sudah terarah. Maksud saya di tahap 1 2023 rencana studi saya sudah terarah. Pilihan yang sama tapi sudah terarah ke satu kampus di Selandia Baru. Sementara Jepang dan Malaysia hanya menjadi cadangan. Nah, kali ini dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai proposal riset. Ini bisa dikatakan bagian yang paling penting yang menurut saya perlu dibahas dalam wawancara. Sama-sama kita ketahui bahwa untuk bisa melanjutkan S3 itu kita perlu memiliki riset yang kuat ya, perlu memiliki gambaran riset yang kuat, sehingga proposal riset itu penting untuk dibuat. Itu alasannya kenapa dalam LPDP, menurut saya itu alasannya kenapa dalam LPDP semua peserta seleksi yang berencana melanjutkan studi S3 itu wajib melampirkan proposal riset. Tidak boleh tidak. Riset itu adalah substansi, intinya inti, core of the core dari studi S3 ya. Jadi proposal itu akan memperlihatkan apa sebenarnya yang ingin diteliti, pertanyaan apa yang ingin dijawab. Dari situ juga kita bisa melihat dampaknya, dampak dari riset kita. Dampak dari riset itu secara umum maupun di sisi akademis. Nah, dua bagian itu penting untuk kita perhatikan ya, karena nantinya pewawancara akan bertanya banyak mengenai hal itu. Apa dampaknya secara umum dan apa dampak nilai tambahnya di sisi akademis, seperti itu. Nah, di tahap 2 tahun 2022, karena saya memang sudah lama merencanakan riset itu, saya bisa menjelaskan betul apa manfaat umum dari riset saya, baik itu ke tempat kerja, ke instansi pemerintah lainnya, maupun ke masyarakat secara umum, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya saja saya sangat lemah di nilai tambah akademis. Jadi saya tidak bisa benar-benar menjelaskan apa nilai tambah di sisi akademis dari riset saya. Alasan utamanya karena referensi ilmiahnya sangat terbatas. Karena terbatasnya referensi ilmiah di dalam riset, akhirnya pewawancara juga tidak bisa melihat atau mencerna langsung dari proposal saya, dan saya pun akhirnya juga tidak bisa menjelaskan dengan baik, sehingga saya tidak bisa tuh meyakinkan pewawancara bahwa memang riset saya itu bernilai. Secara umum sih saya bisa jelaskan panjang lebar sampai pewawancaranya yakin bahwa riset saya itu bernilai dan memang saya punya kualifikasi yang bagus untuk melakukan riset itu. Tapi dari sisi akademis, karena referensi ilmiah yang tadi itu sangat terbatas, saya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Akhirnya pewawancara tidak yakin. Disitulah mungkin penyebab utama saya gagal. Nah, itu yang saya rombak habis-habisan di tahap 1 tahun 2023 ya. Yang saya rombak itu sebenarnya hanya referensi saja. Jadi saya tetap menggunakan topik yang sama. Bisa dikatakan secara substansial isi dari proposal riset saya tetap sama, tapi referensi saya perbanyak. Pada akhirnya memang isi dari proposal saya berubah, tapi lebih ke
hal-hal yang memang sifatnya memperkuat landasan ilmiahnya. Nah, dengan melakukan hal itu saya lakukan bahkan sebelum seleksi tahap 1 dibuka ya. Sebelum seleksi tahap 1 2023 itu dibuka, itu udah saya lakukan. Nah, itu akhirnya dengan upaya itu, saat akhirnya saya tembus sampai ke wawancara, di wawancara itu saya tetap bisa menjelaskan manfaat umumnya karena memang tidak ada perubahan yang signifikan dari apa yang ingin saya teliti. Tapi dari sisi nilai tambah akademis ada perubahan yang signifikan. Ada perubahan yang signifikan sehingga saya bisa menjelaskan dengan baik posisi riset saya nanti seperti apa, selain fondasi yang cukup kuat ya. Kenapa saya bilang cukup? Karena jurnal-jurnal yang saya kutip pada dasarnya bukan jurnal-jurnal yang kelas atas, tapi ternyata itu diterima oleh pewawancara. Mungkin mereka tahu betapa sulitnya mendapatkan jurnal-jurnal yang berkelas tanpa modal yang signifikan ya. Saya cari yang memang dapat diakses secara gratis, akhirnya jatuhnya ke fringe journals. Tapi untungnya itu cukup. Yang jelas ada jauh lebih banyak referensi yang ditambahkan di proposal riset saya yang saya bawa di tahun 2023 ini. Itulah yang akhirnya bisa membuat pewawancara yakin bahwa riset saya bernilai, saya memiliki kualifikasi yang cukup, riset saya bernilai dan memang layak untuk maju terus. Nah, dengan proposal riset yang solid tadi, akhirnya saya bisa menjual cita-cita saya, ekspektasi saya atau harapan saya melalui studi S3 itu secara utuh. Risetnya sudah jelas tadi, solid. Kemudian dari rencana studi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kampusnya sudah setuju, sudah oke, secara administratif saya sudah maju, bahkan supervisor sudah ditunjuk dan sudah berkali-kali berinteraksi dengan saya. Dari ketiga hal itu saya rasa itu yang akhirnya membuat wawancara saya kali ini lebih sukses dibandingkan di tahap sebelumnya. Saya pribadi lebih percaya diri ya dengan hasil wawancara saya. Tapi dari apa yang ditampilkan, apa yang diperlihatkan atau apa yang saya lihat tepatnya, dari apa yang saya lihat di saat wawancara itu, memang saya melihat bahwa pewawancara juga lebih yakin dengan riset saya ketimbang para pewawancara di tahap 2 tahun 2022. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Sampai ketemu.